Pertama kali ketemu itu waktu acara penganugerahan gelar di Jakarta. Kebetulan waktu itu jadi Indonesia lingkungannya datang, terus diundang. Ya, itu pertama kali kenalan di situ. Acara formal sih sebenarnya, tapi after acaranya terus kita kenalan gitu berdua. Saya pertama kali ketemu Reza itu waktu di rumah Ibu Muriati, ada acara Keraton Solo yang diselenggarakan di Jakarta. Kemudian dari situ saya berkenalan. 2 atau 3 bulan kemudian baru kami intens, ya bebean, ya telepon-teleponan segala macam. Baru setelah itu bulan puasa, lebih tepatnya lagi pas Lebaran, ketika saya pulang kampung ke Solo, kebetulan Reza juga pulang ke Solo. Dan di situ saya langsung berkenalan dengan keluarganya, dan saya juga merasa pada waktu welcome aja. Jadi ya itu alasan yang sangat kuat untuk saya pikir dia jodoh saya. Pertama kali ketemu nggak kepikiran apa-apa, karena acaranya kan acara formal gitu. Jadi ya kenalan sama banyak orang juga gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran gimana-gimana. Pertama kali yang kepikiran oleh saya, dia wanita yang cerdas, dia wanita yang punya wawasan yang luas, dia cantik karena dia seorang putri Indonesia. Tapi buat saya, cantik gak bisa bikin saya cinta. Tapi kalau saya cinta, dia pasti tambah cantik. Dia tuh orangnya perfeksionis gitu. Sangat detail, sangat perfeksionis. Orangnya yang selalu ngarepin semuanya paling bagus lah gitu, paling baik. Bagus sih, cuma kadang-kadang suka agak annoying karena hal-hal kecil, hal detail tuh sering banget diperhatiin sama dia. Jadi kayak penampilanku yang kecil-kecil gitu juga akhirnya keluar aja gitu, jadi bahan kritiknya dia segala macam. Jadi kadang-kadang suka agak gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya agak sedikit repotan ya. Tapi saya pikir itulah bagian dari seorang perempuan. Di situ saya belajar bagaimana memahami seorang perempuan. Tapi enggak sih, overall karena memang orangnya lucu, orangnya tuh menghibur banget, orangnya tuh ya semua orang juga tau lah betapa badutnya dia. Semua moodnya lagi down, semua moodnya lagi nggak nggak bener, tiba-tiba dia bisa aja gitu cheering up semua orang, terus yang bikin suasana jadi hidup lagi, jadi happy gitu. Itu jarang ya kita bisa nemuin orang yang punya quality seperti itu sih. Yang saya suka sekali dari Reza adalah dia orang yang mau belajar apapun itu, walaupun salah, walaupun kurang, tapi setiap manusia pasti punya kekurangan ya. Tapi dengan semangat mau belajarnya itu yang membuat kami sama-sama bisa membenah diri, sama-sama bisa saling mengerti, dan disitulah muncul satu pengertian yang kita. Momen yang paling nggak terlupakan sebenarnya banyak banget ya sama Mas Jojo sih. Ada satu saat ketika aku ulang tahun, terus dia siapin a whole day for me, surprise gitu. Dari awalnya pengajian, jadi kumpul-kumpul sama anak-anak yatim piatu rame-rame,
terus ngundang keluargaku, keluarga dia. Terus ya udah di situ pertama kalinya ngerasain tuh bersamaan banget sih. Terus habis itu aku pikir acaranya cuma sampai situ gitu kan, and then ternyata dia ajakin juga sorenya pergi keluar. Terus dia udah prepare sebuah dinner gitu yang romantis banget. Jadi dari awal turun mobil sampai ke mejanya itu banyak petal roses. Terus di table itu juga banyak bunga-bunga gitu. Table juga di tengah-tengah kayak area yang ada fountainnya gitu. Terus ya udah, it's a very romantic dinner sih, candlelight dinner gitu. Terus ada tiba-tiba datanglah kayak rombongan musik gitu, rombongan musisi. Terus pada nyanyi lagu, dia ngajak slow dance. Terus juga ya pada saat itu ternyata dia sekalian mempropose gue. Jadi waktu itu nggak sama sekali nggak terbayangkan, nggak ada ekspektasi sama sekali, jadi sangat surprise. Tiba-tiba dia mengirimkan sebuah cincin ini di jari, terus dia nanya, saat itu juga langsung nanya, would you marry me, gitu, sambil down on his knees gitu. Itu benar-benar unforgettable moment banget sih. Momen yang paling buat saya sebenarnya pengen bikin dia surprise, tapi saya sendiri juga surprise sama beberapa tim saya yang membuat surprise acara itu. Jadi pada waktu itu dia ulang tahun tanggal 24 Desember 2011 kemarin. Jadi dari pagi saya bikin acaranya surprise, kita bikin ulang tahun sama anak yatim piatu. Terus kemudian pokoknya seharian saya bikinin acara buat dia sampai makan siang bersama. Terus kemudian sore kita masih ada acara keluarga dekat. Kemudian malamnya baru kita dinner. Ketika dinner di situ semua tim sudah berkumpul, kita bikin surprise, dan alhamdulillah saya meminta Ray untuk menjadi calon istri saya, dan get it. Buat Mas Jojo, nanti jangan galak-galak ya sama aku. Terus tetap sayang, tetap manjain, karena pernikahan kita ya bukan seumur hidup dan semati, hanya maut yang bisa memisahkan. I love you. Untuk Reza, my baby, my love, my everything. Satu hal yang saya suka dari kamu, never ending study, terus belajar. Mari kita bergandeng tangan bersama, kita bangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, insyaallah. And satu juga yang saya suka dari kamu, your fighting spirit. Mari kita sama-sama berjuang untuk ke depan. And I love you, baby.